Oke, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yaitu ekonomi koperasi, yaitu di mana ada saya Luis Fernando, Yohani Irfan Sibarani, dan teman saya Muhammad Gilang Andrean. Bisa next. Koperasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom dapat diterima di berbagai negara dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi kooperatif relatif terbuka dan demokratis. Mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosial atau ekonomis dari kerjasama bermanfaat bagi para anggotanya. Yang kedua, melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkannya atas dasar persyaratan yang lebih baik. Yang ketiga, struktur dasar dari tipe organisasi koperasi yang bersifat sosial ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi soal ekonomis tertentu. Para anggota yang termasuk golongan penduduk yang sosial ekonominya lemah dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi dan solusinya sosialnya. Usul-usul mengenai peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi sosial negara yang sedang berkembang, Konferensi Umum International Labour Organization dan International Labour Office melalui rekomendasi 127 yang disahkan pada tanggal 1 Juni 1966 menyatakan dengan tegas bahwa yang pertama, pembentukan dan pertumbuhan koperasi harus merupakan salah satu alat yang penting bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta kemajuan manusia di negara-negara sedang berkembang. Kedua, koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana berikut seperti untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial, dan budaya dari mereka yang memiliki sumber daya dan kesempatan yang terbatas. Demikian pula untuk mendorong semangat mereka untuk berprakarsa. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional melalui usaha-usaha yang mengarah kepada pembentukan simpanan, menghilangkan riba, dan pemanfaatan kredit secara sehat. Lalu selanjutnya untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian melalui peningkatan langkah-langkah pengawasan secara demokratis. Pemerintah negara-negara sedang berkembang agar merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan yang memungkinkan koperasi memperoleh bantuan dan dorongan yang bersifat ekonomi, keuangan, teknik, hukum, atau yang lain, tanpa mempengaruhi kemandirian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada peranan organisasi dalam globalisasi. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah globalisasi, belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada 4 peranan organisasi di era globalisasi, yaitu pertama, informasi organisasi menyajikan data sejumlah permasalahan dan kebutuhan masyarakat, baik menyangkut permasalahan ekonomi dan sosial budaya, dan mencoba menemukan alternatif pelayanan sosial yang dibutuhkan. Yang kedua, mediasi kadangkala terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Adanya kesenjangan ini akan menyebabkan terjadinya konflik antara kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Pada batas-batas tertentu, masyarakat tidak akan mendukung kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah. Hal situasi ini organisasi menjadi
penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Next. Lalu ada advokasi organisasi mewakili kepentingan masyarakat untuk memperoleh hak-haknya dari pihak-pihak tertentu. Ketika ada pihak lain, termasuk pemerintah, pengusaha, atau developer, dan lain-lain yang menawarkan program kepada masyarakat, namun program tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, maka organisasi atas nama masyarakat akan melakukan upaya pembelaannya, seperti misalnya dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perumahan atau industri, atau pembangunan industri yang polusinya dirasakan oleh masyarakat. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan organisasi, melaksanakan peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi masyarakat. Dengan adanya upaya pemberdayaan oleh organisasi, maka masyarakat secara swadaya dapat menyelesaikan permasalahannya, baik menyangkut bidang ekonomis maupun sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gilang. Selanjutnya ada perkembangan dan prospek koperasi di Indonesia. Perkembangan koperasi hingga saat ini masih mendominasi oleh koperasi simpan pinjam. Koperasi sektor real belum menunjukkan perkembangan signifikan. Padahal koperasi ini yang diharapkan dapat menghasilkan add value besar. Koperasi sektor real yang masih bertahan dan berkembang dengan segala keterbatasannya adalah koperasi peternak dan koperasi tahu tempe dengan jumlah yang semakin berkurang termasuk anggotanya. Koperasi konsumen masih mencoba untuk bertahan walaupun pangsa pasarnya semakin tergerus dengan swalayan modern yang semakin menjamur. Konsekuensinya koperasi yang menjadi unggulan baik secara nasional maupun internasional adalah koperasi simpan pinjam. Secara umum, menurut Jabarudin Johan, kondisi koperasi nasional masih menghadapi kelemahan mendasar seperti pertama, ada bisnis koperasi kebanyakan masih di bawah skala ekonomi. Kedua, ada lemah dalam aspek bisnis mulai dari permodalan, manajemen, akses pasar. Yang ketiga, ada sulit akses pada lembaga keuangan. Yang keempat, profesionalisme sumber daya manusia koperasi masih rendah. Dan yang kelima, sulit bersaing di pasar. Next. Koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sekaligus sebagai lembaga sosial atau double nature of cooperative dioperasionalkan dengan prinsip bisnis yang efisien, bisnis efisiensi, dan mendorong efisiensi bisnis anggotanya atau member efisiensi menjadi member benefit. Orientasi bisnis koperasi adalah pelayanan kepada anggota, bukan laba. Sebagai lembaga sosial, koperasi berupaya menolong diri sendiri, anggota atau self-help dengan penuh tanggung jawab atau self-responsibility. Selanjutnya, bisnis koperasi berskala besar, mampu meningkatkan added value, bergerak pada sektor real, kebutuhan modal yang besar diupayakan dengan pengembangan permodalan hibrid, dan keanggotaan terseleksi dan didukung dengan program pendidikan yang terstruktur. Secara spesifik, upaya yang perlu dibuka meliputi perluasan akses pasar agar tercipta peluang dan permintaan terhadap produk-produk koperasi dan UMKM sebagai anggota. Pelaku usaha UMKM fokus pada produksi tanpa dipusingkan oleh masalah pemasaran. Pemanfaatan digital marketing menjadi pilihan utama. Selanjutnya, untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi dan sarana pendukung yang tersedia, perbaikan kualitas dan kapasitas produksi bisa digunakan secara kolektif. Didukung dengan sertifikasi produk, agregasi pembiayaan menjadi solusi meningkatkan pertumbuhan koperasi. Pengembangan kapasitas manajemen tidak dapat diabaikan, diwujudkan melalui pemberian konsultasi, pelatihan, dan pendampingan oleh para ahli. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanya